Ini pertanyaan mancing-mancing. Buat berikutnya. Ntar ujung-ujungnya tuh nanti ada dibanding-bandingin lagi. Karena sebelumnya STI udah dikasih kesempatan pegang AFF nggak juara. Pegang SEA Games nggak juara. Pegang AFF U19 yang terakhir kita tuan rumah juga nggak juara. Benar. Dan itu semua disapu semua sama Coach Indra tuh. Iya. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais. Dan kali ini gua akhirnya kembali lagi bersama dengan Bang Yuke. Halo Is, udah lama nih. Tapi sekalinya ada Bang Yuke, kita ngomongin juara. Kita baru aja meraih juara di ASEAN U19 Championship. Akhirnya Coach Indra Safri menjadi special one untuk Asia Tenggara. Untuk kita juara 2 kali di level U19 2013 dan saat ini hampir 11 tahun ya. 11 kemudian tahun. 11 tahun kemudian dia bisa juara lagi dengan tim U19 yang berbeda lagi, generasi yang berbeda. Tadinya cukup diragukan, kan tadinya dia. Akhirnya bisa membawa tim ini menjadi juara, penghapus dahaga lagi. Yes. Akhirnya Coach Indra Safri, lu ngeliat performa timnas U19 gimana? Ya overall kalau dari permainan memang tidak terlalu istimewa ya dalam konteks bahwa kita perlu banyak pembenahan lagi, evaluasi lagi, improvement lagi dari sisi taktikal dan juga dari sisi unit ya. Tapi kalau dari individu players kita patut bersyukur ya karena ada individu-individu yang terlihat menjanjikan ya dan punya karakter yang dibutuhkan oleh skemanya Coach Indra ya. Misalnya kita lihat bagaimana Caviatur yang sebelumnya tidak mendapatkan spot, begitu kita mengalami deadlock ya saat melawan Kamboja, Caviatur masuk, variasi permainan kita berkembang. Itu kan menunjukkan bahwa kita punya individu yang dibutuhkan. Kemudian juga di depan sebelumnya Arkan Kakak diberi kepercayaan sebagai striker utama, ternyata tidak berkembang di laga-laga awal, terus dimasukkan Raven, ternyata dia bisa menjawab. Artinya itu kan dari sisi individu kita punya pemain-pemain yang bisa buat perbedaan. Terus juga kita perlu catat di departemen belakang ya, ini departemen pertahanan istilahnya kalau Valen bilang, itu juga improvementnya luar biasa. Semua pemain-pemain belakang kita, khususnya di trio center back itu semua bisa bikin gol. Ya kan, baik Kadek Arel, Iqbal Gujangge sampai yang terakhir Eji Buffon. Artinya kan itu dari individu-individu kita punya perkembangan yang positif. Tapi lagi-lagi kita nggak boleh puas. Kita harus akui kemarin juga lawan Thailand kita dikurung habis. Kan? Kita sulit sekali untuk bisa berkembang. Tapi kita punya kontra strategi yang baik ya. Dan juga disiplin para pemain luar biasa. Karena gini, dalam sepak bola itu nggak selalu kita harus main cantik. Betul. Ya kan? Karena ini turnamen boys, bukannya kompetisi. Hal-hal yang pragmatis kadang-kadang dibutuhkan. Ketika kita melihat kuat teknis kita atau kualitas teknis kita terbatas menghadapi lawan yang sangat dominan, kita harus lebih pintar. Betul. Dan itu kemarin para pemain bisa lakukan itu dengan sangat baik, memanfaatkan defense counter dan juga disiplin yang luar biasa. Jadi saya kira terlepas dari orang bilang wah Indonesia mainnya nggak berkembang, dikurung setengah lapangan sama Thailand, terus sama Malaysia menangnya beruntung segala macam. Ini turnamen boys. Jadi yang dilihat tuh skor akhir. Betul. Tidak menafikan bahwa cara main juga penting. Tapi ini di kelompok umur lagi-lagi kita harus tekankan yang dicari bukannya trofi sebenarnya, tapi bagaimana kita menciptakan pemain-pemain yang nantinya bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Betul. Itu kan sebenarnya esensi dari diadakannya turnamen ataupun juga kompetisi usia muda, bukan mencari tim juaranya, tapi mencari pemenang mental dari pemainnya. Jadi pemain juaranya kita cari, pemain yang punya mentalitas juara. Dan anak-anak kita itu mentalitas juaranya luar biasa. Misalnya Eji ya, dalam keadaan 7 jahitan loh. Itu 7 jahitan ya? 7 jahitan tuh, ibunya cerita sama saya tuh. Tapi dia tetap maksa untuk tetap bertahan. Itu kan mental ya. Betul. Mental pemenang, mental juara itu yang gue lihat dimiliki anak-anak ini. Gitu. Nah, kalau melihat dari kemarin Bang, apa sih yang dibutuhkan lagi buat tambahan pemain? Karena levelnya nanti akan naik ya di kualifikasi Piala Asia. Betul. Lawan Yaman, walaupun lawan Timor Leste juga lawan Maldewa gitu. Tapi secara level turnamen kan lebih naik nih. Butuh tambahan pemain lagi. Yang gue dengar kemarin katanya ada tambahan 3 pemain naturalisasi nih mau diurus sama PSSI untuk segera. Nah ini kalau lo ngeliatnya di posisi mana lagi sih yang dibutuhkan banget ya untuk ditambah gitu? Seiring dengan naiknya level tantangan ya, tentu kita juga perlu amunisi yang lebih punya kualitas ya kan. Kita harus kita perlu ya supaya karena kita menjawab tantangan yang lebih tinggi ya kita amunisinya harus lengkap ini. Dan kita kemarin memang ada beberapa pos yang gue pikir kita perlu kedalaman yang bagus. Bukan berarti kemarin
tim kita kurang, tapi kedalamannya itu kelihatan ya. Ingat gak waktu lawan Thailand, begitu Caviatur cedera, terus Welber cedera, iya. itu agak limbung tuh gitu tuh. Iya. Untung pemain-pemain punya mentalitas yang bagus, bertahannya kuat, disiplin, sepanjang laga disiplin. Itu jadi kelebihan kita, tapi kita nggak bisa selalu berharap seperti itu ya. Iya, benar. Makanya kita perlu pemain-pemain baru, pemain-pemain yang tadi Rais bilang pemain diaspora. Ya kalau bisa ya bagus, kita masih perlu gelandang, kita masih perlu penyerang juga. Iya. Kalau belakang sih gue udah lumayan aman ya, optimis ya. Apalagi kalau cuman sorry to say gitu di kualifikasi Piala Asia ini kan mungkin yang paling berat itu Yaman ya. Betul. Tapi kan di kelompok umur nggak ada yang dominan lah kelompok umur mah. Iya, benar. Kita masih bisa bersaing lah. Jadi nggak terlalu khawatir. Tapi kalau memang ada pemain belakang yang juga punya visi bagus, punya postur terutama karena itu sangat penting. Why not gitu loh. Kan kemarin sempat dicoba ya di mana di Tolong ya. Ada beberapa pemain yang dicoba. Mudah-mudahan aja mereka bisa didatengin kan. Iya, ada betul. Gepens, Ada 6. Ada Dion ada ya. 6 apa 5 ya, Dion Mark ya benar. Hinoke ya. Sayangnya Hinoke ini nggak bisa nih dibawa nih. Iya benar. Mungkin Boys and Girls merasa ini pemain yang kualitas. Kita juga lihat ya sering mainnya sangat bagus banget. Tapi ternyata ada satu hal yang nggak bisa diwujudkan oleh Hinoke. Yang gue dengar katanya keturunannya itu silsilahnya jauh. Oh buyut ya. Jadinya, jadi kita nggak bisa lampaui aturan itu. Kecuali kalau sampai grandma aja ya, sampai bisa. Tapi ini katanya buyut gitu. Jadi sayang banget ya. Ya kalau buyut lo berarti harus main di Indonesia dulu, tinggal di Indonesia 5 tahun. Betul, kayak harus ada aturan gitu ya, kayak Loko, kayak Mark Klok. Iya kayak gitulah. Jadi jatuhnya baru bisa diproses tuh sama FIFA, bisa disetujuin lu pokoknya proses itu dulu. Terus juga ini kualifikasi Piala Asia kelompok umur itu kan nggak masuk agenda FIFA juga ya. Iya, kalau mereka nih pemain-pemain diaspora yang berkompetisi di luar negeri yang susah juga mungkin ya. Benar. Mungkin gue nggak tahu ya kalau dilepas bisa, tapi kan kalau ngikutin agenda sulit sebenarnya. Sulit, gitu. Benar. Apalagi kalau dia salah satu pemain muda andalan ya agak sulit. Kecuali kalau nanti Piala Asianya mungkin. Iya. Kalau Piala Asia mungkin akan dikasih gitu Piala Asianya. Nanti 2025 ya kita doain mudah-mudahan lancar, ada pemain-pemain yang baru. Tapi yang menjadi sorotan lagi adalah Jens Raven dan Arkan Kakak. Nah, Bang Yuki kan yang komentar kemarin di final. Gorengan media mulu. Gimana nih Abang ngeliat Jens Raven makin progres memang bersama kita ketika di Toulon nggak kelihatan. Harus diakui nggak kelihatan. Nggak begitu kelihatan, mungkin karena kualitas lawan kali ya. Ya ketika di level Asia Tenggara ternyata dia benar-benar menonjol gitu loh si Jens Raven ini. Tapi Arkan Kakak yang benar-benar terpendam dan banyak menuai kritikan gitu loh. Tapi gue ngeliatnya jadi kayak dibully gitu, harusnya nggak kayak gini gitu untuk pemain muda Bang. Ya sangat disayangkan ya, janganlah kita media ataupun juga netizen membanding-bandingkan gitu ya. Seperti dalam preskon kemarin atau doorstopnya Coach Indra terakhir kan di acara malam anugerah itu dia mengatakan jangan lagi dikembang-kembangkan ya. Semua yang ada dalam tim sama. Kita harus bersatu menafikanlah semua isu-isu yang lampau itu kan isu-isu yang lawas yang terus dinaik-naikin cuma untuk dapetin traffic gitu. Gue sedih juga sih. Ini kelompok umur boys. Jadi tolong kita harus support mereka. Mungkin yang dimaksud Rais ini bagaimana ya kedepannya Arkan Kakak kan ya, dengan menghadapi tekanan dan juga situasi seperti ini. Ya kita harusnya tetap memberikan semangat, memberikan support ya. Memang kemarin Arkan Kakak kita harus akui tidak memenuhi ekspektasi ya. Tapi kita lihat tuh bagaimana teman-temannya mau support ya. Jens Raven bahkan memberikan services ke dia untuk dia supaya bisa kembali lagi mentalnya. Itu kan satu kolektivitas emosional yang bagus gitu ya. Jangan dilihat satu persatu, lagi-lagi kita harus ingatkan bahwa yang dihitung, yang dijudge itu bukan saat ini dia bermain di kelompok umur, tapi nanti kita lihat di senior. Iya benar, perkembangan senior. Misalnya nih contohnya Ramadan Sananta tuh nggak pernah main tuh di timnas usia kelompok umur. Iya. Sampai dia muncul di SEA Games jadi predator. Iya PSM dulu, terus akhirnya ditarik sama coach itu. Indra langsung jadi predator. Sebelumnya kan belum pernah ikut timnas U16, belum pernah ikut timnas U19, tapi tiba-tiba di U23 dengan pengalamannya dia miliki di kompetisi 3 langsung kelihatan. Nah, itu yang kita bisa nilai gitu ya. Jadi kualitas pemain-pemain muda ini nanti yang kita judge itu bagaimana mereka bisa lanjut apa enggak. Jadi kita kawal aja, kita dukung aja. Ini anak Arkan ini kan masih muda sekali, 2007 kelahirannya. Jadi masih 17 tahun gitu. Jadi masih jauh. Kalau kalian sudah ponis, aduh sedih gitu ya. Karena anak ini
harusnya didukung bukan malah diponis gitu. Bisa jadi pemain termuda kali Kakak ya, salah satu pemain termuda ya di tim ini ya. Betul. Jadi Sebelumnya kan Kakak juga memecahkan rekor pemain termuda yang tampil di Liga 1 sebelum dipecahkan nama Eji Buffon. Iya betul. Ya kan? Ini kan yang kayak begini-begini sebenarnya harus kita potret gitu loh, bahwa bagaimana dia meniti karir sampai kemudian dipercaya di senior, terus kemudian bisa masuk timnas. Semoga saja dia bisa konsisten kan gitu. Itu yang gua harapin sih. Iya sih, memang harus bertahap sih pemain ini. Nggak seperti Lamine Yamal yang berada di environment ataupun lingkungan yang memang sudah kondusif yang memang sudah mendukung gitu. Dia usia 15-16 tahun udah langsung main di Piala Eropa jadi andalan Spanyol kan, tapi juga lingkungannya mendukung nih. Ini kan lingkungannya kan nggak terlalu mendukung, bisa dibilang kan. Betul. Secara kompetisi ya, kompetisi nggak dapat kompetisi yang oke buat di usia muda, terus dia berkembangnya di timnas, akhirnya dibawa Persis Solo, coba di develop gitu. Jadi memang ya harus bertahap, dan kita juga mengawal ini dengan baik ya, dengan bijak ya. Enggak asal membuli, enggak asal mengkritik secara membabi buta. Harus gitu. dewasa lah. Kalau Jens Raven kan memang dibesarkan di lingkungan yang tadi Reyes katakan memang sangat support, mendukung, habitatnya juga memang habitat sepak bola. Akademi juga sangat bagus, kompetisinya reguler. Jadi wajar kalau dia lebih matang, lebih mature, baik secara skill maupun juga kedewasannya. Benar. Tampak sekali dia sangat dewasa tuh. Iya, kelihatan. Dan ini juga ngomong dewasa, pemain-pemain yang memang menjadi andalan di klubnya di Liga 1 Bang, kayak Donitri, Kadek Arel, ini benar-benar kelihatan kematangan bermainnya ya, dibandingkan yang lain ya. Betul, ya itu memang terbukti ya bahwa kompetisi itu nggak bohong. Benar. Bahwa pemain yang bagus itu datang dari kompetisi yang berkualitas ya, dan performa yang reguler, konsisten, dan itu akan menciptakan pemain yang bagus, dan ujungnya timnasnya juga ikut terbantu, ya kan? Semoga saja tim-tim ataupun peserta Liga 1 ini di musim baru ini juga bisa melihat ini, bisa merefleksikan ini untuk mensupport timnas dengan memainkan pemain-pemain muda. Benar. Iya. Toh buktinya mereka dengan pemain-pemain muda seperti Kadek Arel bersama Bali United, Donitri bersama Persija, ya itu timnya sangat terbantu tuh, dan nggak jadi goyang tuh, malah bagus gitu kan. Nah itu yang harus diikuti oleh tim-tim yang lain gitu. Makanya aturan wajib main yang kelahiran yang U21 apa U21 ya. Itu harus wajib main, itu gue pikir kebijakan yang sangat bagus dari PSSI gitu. Ya, mudah-mudahan sih ini bisa diterapin dengan baik dan makin berkembang ya para pemain muda kita dengan aturan ini gitu loh. Bukan malah jadi males-malesan, gue udah pasti dapat tempat gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Karena kan yang kelihatan nanti ada kelihatan seperti itulah. Ada beberapa pendapat gitu ya. Mudah-mudahan sih malah menumbuhkan persaingan yang lebih kompetitif. Nah, terus selain itu nanti soal persiapan menuju kualifikasi bakal ke Korea nih tim ini. Lawannya oke-oke Bang ya. Turnamen mini ya? Iya, turnamen mini. Korea, Argentina, Thailand. Wah, itu luar biasa. Lagi-lagi nih fasilitasi yang sangat mewah ya untuk coachnya untuk timnya Indra Safri. Kita tahu bahwa tim ini dipersiapkan dengan sangat baik difasilitasi juga begitu proper sekali oleh federasi. Sebelumnya juga di domestik pun kita uji cobanya juga lawan Uzbekistan, Thailand, lawan Cina. Itu luar biasa. Kemudian mereka sempat training di Inspire ya. Inspire Academy, terus kemudian ke Como, ke Tolong gitu ya. Wah, luar biasa sih. Menurut gua kita harus acungi jempol sih federasi yang sangat support. Memang ini adalah cikal bakal timnas masa depan kan. Jadi memang harus disupport. Semoga saja kesempatan berikutnya ini di mini turnamen di Korea ini juga bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita ya. Dan sekaligus juga pematangan taktikal mungkin ya. Kepada para pemainnya dari Coach Indra untuk bisa menjawab tantangan berikutnya di kualifikasi Piala Asia U20. Iya, karena target besarnya dia lolos ke Piala Dunia U20 2025. Nah ini kan Coach Indra Safri itu waktu 2018 nyaris selangkah lagi, tapi dikalahin sama Jepang waktu itu 8 besar ya. Iya, di 8 besar sama Egy CS sama Takefuso Kubo itu waktu itu ya, yang di GBK gitu. Nah, itu selangkah lagi akhirnya gagal. Nah, ini pengen dicoba lagi sama Coach Indra. Kayak dia optimistis nih sekarang nih untuk membawa tim ini bisa lolos ke Piala Dunia U20. Mudah-mudahan sih tim ini bisa berbicara. Terus Coach Indra ini kan mungkin akan diproyeksikan juga untuk SEA Games katanya ini jadi salah satu target gitu ya. Target utama. Rumorsnya gitu. Jadi U20 ini layak nggak sih kalau misalnya buat proyeksi SEA Games tahun besok 2025? Kalau SEA Games itu kan sebenarnya levelnya senior. Kalaupun yang U23 lah ya. Iya, minimal U23 lah. Kalau U20 gue pikir terlalu jauh juga. Terlalu jauh juga. Bahwa memang event ini
sudah dikatakan oleh Pak Erik tidak lagi menjadi target atau prioritas utama, tapi tetap event ini perlu untuk menciptakan generasi-generasi baru, menciptakan pilihan-pilihan pelatih terhadap pemain-pemain yang mungkin terlewati dari pantauan sebelumnya. Ini kan semakin kita memperbanyak bank pemain ya, sehingga untuk target-target yang penting ya seperti Piala Asia dan seterusnya itu kita bisa punya scouting yang lebih luas tuh karena kita punya pemain timnas yang berlapis dan SEA Games ini kita bicara AFF apa SEA Games nih? SEA Games. Iya. Kalau SEA Games kan kemarin kita juara bertahan ya. Iya. Dan ini termasuk event yang kalau gue nggak salah dengar ya, ini termasuk yang diprioritasin sama Pak Erik. Iya betul. Karena SEA Games itu kan multi event, sumbangan massa itu berarti juga buat kontingen kan. Jadi gengsinya ada gitu dan negara di situ ikut partisipasi. Membiayai. Iya benar. Iya kan? Kalau SEA Games, Asian Games itu kan. Nah, gue pikir tetap harus prioritas, tapi yang dari U20 ini karena lebih dekat dia ke U23 mungkin aja dipromosiin. Jadi why not, karena SEA Games kemarin pun juga kayak Ferrari itu kan mereka kan masih U20 saat itu kan bisa dimasukin ya, nggak tertutup kemungkinan juga yang sekarang pun juga siklusnya sama, flow-nya sama gitu. Iya, dan pelatihnya mungkin Indra Safri lagi ya kalau misalnya ini ya. Ini bukan yang AFF ya? Iya, bukan AFF SEA Games. Nah, AFF nih Bang, cocok gak Coach Indra nanti? Karena kan berdekatan nih jadwal nih kan berdekatan nih, jadi selesai 18 November, 24 apa 22 Novembernya itu sudah main senior AFF senior. Nah, STY apakah akan ngambil resiko karena pemain mungkin akan lepas kembali lagi ke klub lah habis kualifikasi Piala Dunia gitu. Nah ini Coach Indra bisa nggak nih, cocok nggak nih untuk nanganin, udah nih tim AFF ini udah Coach STY ntar konsentrasi lagi di inilah. Ini pertanyaan mancing-mancing. Buat berikutnya. Ntar ujung-ujungnya tuh nanti ada dibanding-bandingin lagi. Karena sebelumnya STY udah dikasih kesempatan pegang AFF nggak juara. Pegang SEA Games nggak juara. Pegang AFF U19 yang terakhir kita tuan rumah juga nggak juara. Benar. Dan itu semua disapu semua sama Coach Indra tuh. Iya. Cuma AFF seniornya belum dikasih nih. AFF senior Coach Indra belum dikasih kesempatan. Ya menurut gue why not gitu. Karena kalau menurut kacamata awam ya, Coach Indra ini udah kalau kelompok umur udah nggak ada lawannya. Nggak ada lawannya, betul. Udah nggak ada obatnya gitu. Istilah anak sekarang tuh apotik tutup gitu. Karena udah 4 kali trofi. Suka nggak suka kalian bilang nih pelatih apalah segala macem lah, miskin taktik lah dan seterusnya. Dia sudah kasih 4 trofi dan itu kita harus apresiasi. Secara dewasa ya harus apresiasi. Dia juara AFF U19 tahun 2013. Betul. Ya kan? Terus kemudian juara Piala AFF U22 ya 2018. Betul, terus kemudian SEA Games kemarin 2023 dan terakhir ini Asian Boys U19 2024. Jadi itu sudah rekam jejak yang nggak bisa dibantah. Jadi kalau ada usulan ataupun gagasan kenapa dia nggak dicoba ke senior, Coach Indra udah katakan, saya ini bekerja secara profesional di federasi, apapun yang diperintahkan federasi untuk negara saya siap. Jadi jawaban dia udah ada sebenarnya. Udah ada, betul. Jadi kalian yang bertanya sebenarnya Indra udah jawab. Sekarang tinggal PSSI mau kasih kesempatan nggak sama dia? Benar. Kalau gue sih kasih aja supaya kita akan lihat nih dia bisa memecahkan ininya nggak nih, apa istilahnya ya? Quote on quote momoknya. Kalau pegang senior katanya kurang beruntung. Tapi belum pernah sih dia megang senior. Oh di klub di Bali United kan nggak terlalu ini ya. Kurang beruntung. Kita coba aja di timnas PSSI bagaimana dia bisa nggak nih. Gue pikir pendekatan-pendekatannya akan tetap dilakukan secara sama ketika dia menangani tim usia muda. Iya benar. Nah masalahnya nanti di AFF ini pasti squadnya berbeda dengan squad yang sebelumnya dibawa oleh STY. Ada pemain-pemain naturalisasinya kan ya. Kalau besok karena ini mungkin benturan dengan perjalanan kompetisi domestik kan, pemain abroad juga nggak mungkin dilepas lah. Kalau untuk AFF mah itu kan AFF kan bukan agenda AFC juga, bukan agenda FIFA juga. Jadi tampaknya akan banyak pemain-pemain baru ya, pemain-pemain senior yang quote on quote bukan pemain-pemain utama. Karena kan liga juga nggak berhenti ya. Benar, nggak berhenti sih katanya liga nggak berhenti. Jadi apa yang lagi mau diharapkan kecuali mengambil pemain-pemain baru dan melihat bagaimana progres mereka untuk bisa menjadi pelapis-pelapis buat timnas utamanya misalnya. Benar. Jadi nggak ditarget juga benar. Walaupun nanti misalnya Coach Indra pegang tim AFF ini kemudian gagal, lu jangan bully juga. Tuh kan gagal kan gitu, ntar pasti gitu ya. Ada aja deh pasti. Kalian kualitas juga gitu kan. Kalau kemarin kan ST memang squadnya lumayan lah. Pokoknya di support full. Ada pemain-pemain diasporanya juga kan. Kalau ini Coach Indra buat mungkin nanti AFF gue rasa agak sulit ya untuk bisa
full house gitu timnya ya. Gue pikir gitu sih. Ya kalau enggak ya udah Coach STY harus ngambil tantangan, berani enggak lo memoles tim dengan squad yang memang seadanya. Nah, lu jawab boys. Itu sih harus ya tinggal kembali lagi kepada federasi ataupun Coach STY nanti gimana bijaknya dia memikirkan. Kalau dari jadwal sih sebenarnya enggak berbenturan. Iya kan? Langsung ada kan 18 selesai kualifikasi itu terus langsung AFF kan. Cuma timnya pasti berbeda, diacak lagi. Timnya berbeda. Berbeda. Pertama, apakah STY mau? Nah, Kedua, apakah PSSI memang memberikan kepercayaan itu lagi? iya, betul. Karena sudah dicoba kan. Iya. Ya. Nah, ini menjadi dua hal yang sangat menarik untuk kita tunggu. Iya. Soalnya kan udah kelihatan sebenarnya sekarang flow-nya itu bahwa untuk level yang lebih tinggi atau level Asia itu STY yang pegang. STY yang pegang, betul. Kalau untuk ASEAN pelatih domestik aja. Iya. Kupikir tuh udah bagus sih. Iya sih. Supaya ada pembagian tugas lah, pembagian beban lah. Jangan lagi ketika awal-awal dulu PSSI mendatangkan STY, semua turnamen diborong sama STY. Lu yang turun tangan semuanya. Iya, sampai STY pada momen kapan gitu dia mendelegasikan tugasnya ke Nova. Iya, kenapa? Saking dia udah nggak bisa pegang banyak, Iya, banyak. dia harus fokus lah. Bener, Pelatih itu paling banyak 2 lah. 2, benar, Sampai 2. kemarin sampai 3 STY. Oke, itu tadi bahasan kita, jadi tergantung dari kalian ya gitu. Kira-kira memang mendingan STY lanjut terus atau kasih ya kasih kesempatan ke Coach Indra lah minimal gitu. Oke deh, Skorel, dengan demikian untuk pembahasan episode kali ini kita sudahi dulu soal Timnas Indonesia. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia baik itu di X, di Instagram, Facebook dan juga TikTok, dan juga kita ada di Noise, dan terus update berita-berita olahraga terkini di Olimpiade maupun soal Timnas Indonesia ada di skor.id. Dengan demikian gue Reza Adnan dan juga UK. sampai jumpa lagi.